Ayu Patrick dan Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Patrick dan Matt. Saya barusan pulang dari dokter untuk cek darah. Kemudian setelah itu ada rapat dengan guru-guru med. Dan itu rapatnya online selama 2 jam. Jadi, berhubung saya sedang gak ada waktu banyak untuk ngedit, saya mau sharing saja cerita tentang kehidupan keluarga saya ketika awal kami menikah sampai sekarang. Itu perjuangan banget, tapi sebelumnya saya cerita sedikit tentang background saya. Untuk subscriber lama harap bersabar karena ada beberapa subscriber baru yang masih tanya, jadi saya jelaskan dulu. Saya menikah dengan orang Hongaria, suami saya Joel, yang di channel ini kita lebih mengenal dengan nama Ayah Matt. Kami nikah pada tahun 2003 dan kebetulan tanggal 12 September kemarin kami merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-17. Jadi sudah lumayan lama dan tentunya ada banyak cerita yang bisa di-share dengan kalian semua. Sekarang kami tinggal di Budapest, ibu kota Hongaria, meskipun rumah masih ngontrak ya, karena kami memang belum tahu nantinya mau settle down di mana. Bisa dibilang semua kebutuhan kami sudah cukup lah untuk kami ya, meskipun nggak berlebih. Bisa mudik setahun sekali, anak bisa sekolah, kemudian ada sedikit tabungan, kan itu yang penting ya. Dari situ saya mau cerita sedikit perjuangan keluarga kami dari tahun 2003 sampai sekarang. Kemarin saya pernah bilang kalau uang itu bukan segalanya, tapi sekarang ini segalanya butuh uang. Ada salah satu teman yang komentar kalau sekarang situasinya sudah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu pasangan suami istri itu yang penting bisa kumpul gitu, meskipun tidur beralaskan tikar, kemudian rumah ikut mertua, yang penting bisa berdua. Sekarang nggak gitu. Ya sebenarnya gitu juga masih bisa sih, tapi untuk pasangan kawin campur seperti keluarga kami, meskipun tidur beralaskan tikar, rumah ikut mertua, tapi tetap butuh duit. Untuk membawa istri ke negara suami itu kan butuh visa, butuh surat-surat ya kan. Juga kalau istrinya mau mudik ke Indonesia itu juga butuh duit. Jadi mungkin nggak harus setahun sekali, kadang ada yang 5 tahun sekali, ya tergantung keadaan keuangan keluarga. Jadi bukan karena tuntutan istri yang matre, tapi memang tuntutan keadaan seperti itu. Saya cerita dulu background suami saya sekarang, Ayah Matt. Dari kecil orang tuanya sudah cerai dan dia itu ikut ibunya, teman-teman. Ibunya kerja sambil membesarkan dia, jadi otomatis mereka dekat sekali hubungannya. Nggak usah saya ceritakan apa sebabnya mertua saya cerai ya kan, nggak baik gitu untuk membuka masalah orang lain. Anyway, jadi Ayah Matt itu merasakan sendiri betapa tidak enaknya ketika orang tua cerai. Jadi dia janji jangan sampai dia melakukan kesalahan yang sama. Meskipun anak tunggal, dia itu termasuk mandiri teman-teman. Sejak dia kuliah, dia sudah kerja, jadi gajinya nggak banyak. Gaji pertamanya saya buka-bukaan saja di sini, itu hanya sekitar 2 juta rupiah saja. Itu tahun berapa ya, kalau nggak salah 98 atau 99 gitu. Sebagai perbandingan saja, cleaning service di kantornya itu kantor software ya. Jadi seperti yang dia kerjakan sampai sekarang, dia itu programmer komputer. Cleaning service-nya dapat sekitar 15.000 rupiah per jam gajinya. Sementara Ayah Matt cuma 11.000 rupiah per jam. Kecil sekali kan. Begitu dia lulus kuliah, sudah ada gelar sarjana, otomatis gajinya langsung naik, dan dia kan sudah ada pengalaman kerja selama beberapa tahun. Jadi ketika dia merasa cocok dengan saya, kami pacaran online ya, jadi LDR, dan sudah merasa saling cocok, dia pengen pindah ke Indonesia ikut saya cari kerja di Indonesia, di Jakarta dan Bali. Waktu itu susah sekali teman-teman. Untuk orang Indonesia, lulusan Indonesia saja yang tahu seluk-beluk Indonesia, bahasa Indonesia, susah cari kerja, apalagi untuk orang asing. Akhirnya ada salah satu perusahaan yang berminat untuk merekrut dia dan menawarkan gaji 5 juta rupiah.
Itu sebenarnya lebih sedikit dari gaji dia di sini waktu itu, tapi dia sudah nekat. Dia pikir uang 5 juta ya kalau dia tinggal sendirian di Indonesia yang semuanya serba murah, kemungkinan cukup lah. Dia udah nekat mau menerima tawaran itu. Sampai akhirnya orang tua saya yang justru melarang, karena dia itu warga negara asing. Kalau untuk orang lokal, duit 5 juta itu ya sudah lebih dari cukup waktu itu ya. Sebagai perbandingan, fresh graduate, lulusan baru dari universitas negeri waktu itu, gaji di Jakarta adalah sekitar 1 juta rupiah minimum. Dia ditawarkan 5 juta, kan sudah banyak. Tapi kebutuhan WNA dan WNI di Indonesia itu beda. Untuk dia masih harus menanggung biaya ibunya di sini. Nggak mungkin kan ibunya dilepaskan, dia tetap harus membantu orang tua. Dia tetap harus bayar pajak yang lebih tinggi dari orang Indonesia. Dan lagi dia harus nabung duit untuk mudik ke negara dia. Jadi akhirnya dia juga terima nasihat orang tua saya, nggak jadi kerja di Indonesia. Setelah itu akhirnya kami menikah dengan berbagai pertimbangan. Saya juga nggak mau membuang duit dia tiap tahun harus datang ke Indonesia untuk nengok saya, kasihan sekali. Akhirnya saya diboyong ke sini ikut di Pondok Indah Mertua di Eger, bukan di Budapest. Pertimbangan saya waktu itu yang pertama, kami sudah sama-sama saling sayang ya tentunya. Saya cocok dengan kepribadian dia dan juga dengan situasi keluarganya. Dengan ibu mertua kadang-kadang ngobrol lewat telepon meskipun sama-sama nggak paham bahasanya, tapi kelihatannya beliau itu suka sama saya, orang baik juga, dan juga ayahnya nggak keberatan. Dan dari segi keuangan, meskipun waktu itu gaji dia pas-pasan ya teman-teman, sudah nggak 2 juta lagi sih, saya lupa berapa tepatnya, tapi sudah rata-rata sama dengan kelas menengah di sini. Tapi dia itu orangnya cerdas banget. Saya yakin waktu itu suatu saat nanti kalau dia mau berusaha pasti ada jalan agar dia jadi lebih sukses gitu. Dan dari saya sendiri, saya juga bisa dikatakan punya ilmu, masa nggak bisa kerja gitu. Waktu kuliah dia pernah ikut 2 kali juara kontes pemrograman komputer tingkat nasional di Hongaria. Itu 2 kali masuk 3 besar. Dan setelah itu dia pernah ditawari interview dengan Microsoft Hongaria. Tapi karena ada berbagai hal, terutama karena orang tuanya belum siap melepas dia untuk kerja di ibu kota sendirian, akhirnya dia nggak jadi. Tapi saya yakin setelah menikah nantinya pasti ada jalan gitu ya pikiran saya waktu itu. Kami sama-sama masih muda, umur 23 tahun, baru lulus kuliah. Saya buta sekali dengan keadaan di Hongaria, nggak bisa bahasa Hongaria, nggak tahu uang Hongaria, keadaan di sini kayak gimana, nggak tahu sama sekali. Pendapat saya pertama kali, Eger itu tampak seperti lebih kampung kalau dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia. Ya, populasi jauh lebih sedikit, terus kemudian gedung-gedungnya nggak modern kayak gitu ya teman-teman, tapi indah, bersih, tertata rapi. Itu kesan saya pertama. Dan juga karena niat saya itu kan nunut ibu mertua pertama kali, jadi ketemu beliau itu saya ingin menciptakan kesan yang baik di mata mertua. Yang menjemput saya di airport waktu itu ya bapak dan ibu mertua, keduanya baik sama saya. Kemudian karena saya buta tentang keadaan di Hongaria, saya bergantung sekali kepada ibu mertua. Duit saya nggak pegang, jadi duit yang kelola ibu mertua. Kalau saya butuh apa-apa, saya pun minta gitu. Dan saya orangnya juga nggak terlalu banyak tuntutan ya. Orang saya sendirian, butuh apa sih? Saya punya baju, yaitu saya bawa dari Indonesia beberapa, tapi saya nggak bawa baju musim dingin karena nggak punya. Jadi ibu mertua seperti punya 2 anak, dan beliau itu orangnya ngemong karena terbiasa momong 1 orang anak, sekarang punya 2 orang anak, malah beliau itu juga sayang gitu, saya dianggap seperti anaknya sendiri. Pertama kita datang di suatu tempat itu kan bisa disebut sebagai fase bulan madu, semuanya tampak indah, semuanya bagus, tapi lama-kelamaan semua itu akan luntur dan timbul masalah gitu kan teman-teman. Kebanyakan masalah saya waktu itu adalah secara psikologis, bukan dari orang-orang di sekitar saya.
Iya, mungkin ada juga sih tekanan dari fisik, seperti sudah pasti saya harus bekerja lebih keras di sini dibandingkan dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada orang tua, ada asisten rumah tangga, ada saudara, semuanya itu bantu gitu. Bersih-bersih dan lain sebagainya. Kalau di sini semuanya harus dikerjakan sendiri. Tapi ya saya nggak masalah karena semua anggota keluarga di sini membantu. Tapi memang bersih-bersihnya orang sini itu ya bersih sekali teman-teman. Kalau ada lalat satu di dalam rumah itu yang ngejar orang serumah misalnya. Terus semua permukaan dilap, pokoknya nggak boleh ada debu sama sekali, kayak gini sampai daun seperti ini ya, itu dilap satu-satu, nggak ada debu. Kemudian kalau musim dingin kita harus membersihkan salju yang ada di halaman rumah, itu yang bikin sakit punggung ya kalau halamannya luas. Terus juga kalau musim gugur mereka suka bikin seperti kalau orang Korea bikin kimchi, itu kan satu keluarga ngumpul kemudian bikin kimchi sampai banyak banget. Di sini juga gitu, tapi acar dari macam-macam lah, dari kol ada juga, dari timun, kemudian buah-buahan yang dikalengkan, diawetkan, itu semuanya bikin sendiri. Kerja fisik kayak gitu. Tapi saya nggak mengeluh kalau itu nggak apa-apa, itu saya sudah tahu dari sebelumnya karena memang nggak ada pembantu. Yang saya masalahkan adalah karena saya mulai kangen dengan keluarga di rumah. Waktu itu nggak ada sosmed, nggak ada Facebook, nggak ada YouTube, nggak ada Instagram, WhatsApp. Jangankan sosmed, internet saja masih mahal. Di HP itu belum ada internet, belum ada smartphone ya teman-teman. Kalau di sini di rumah saya sudah punya internet, tapi di Indonesia keluarga saya kan belum punya. Jadi untuk komunikasi susah sekali. Suami saya hanya mampu membayari itu SLI, telepon sambungan internasional itu ya, 008 001, dan itu kan mahal. 1 bulan saya cuma mampu untuk telepon keluarga di Indonesia selama 5 menit. 5 menit itu saya bisa ngomong apa. Kemudian waktu itu kebetulan bapak saya masih kerja dan masih ada rezeki, jadi HP dari Indonesia itu saya bawa ke sini. Di sini saya nggak punya HP nomor Hongaria, punya HP Indonesia itu pasca bayar. Jadi orang tua saya yang tiap bulan masih membayari HP saya, padahal saya sudah menikah. SMS Rp5.000, jadi saya kadang-kadang saja SMS-nya, saya juga nggak mau terlalu membebani orang tua saya. Selain itu suami saya kan kerja di kantor seharian, pulangnya sore. Dan selain dia, nggak ada orang yang bisa berbahasa Inggris di lingkungan saya. Karena Eger itu kota kecil, waktu itu belum banyak orang yang bisa berbahasa Inggris. TV semua berbahasa Hongaria, Mr. Bean pun didubbing, nggak ada teks di bawah, subtitle, caption itu nggak ada, semuanya bahasa Hongaria. Jadi saya dipaksa untuk bisa bahasa Hongaria, jadi ngobrol dengan mertua bahasa Hongaria. Ya bisa sih gradul-gradul, tapi kan tetap kalau mau curhat, saya sedih, saya merasa ini itu kan susah ya. Bisanya hanya dengan ayah Matt saja, dengan suami, tapi waktu sangat terbatas karena dia hanya di rumah kalau malam. Kadang saya telepon ke rumah pun pas lagi waktunya nggak pas, mungkin orang rumah lagi sibuk dengan bayi keponakan saya, karena waktu itu kakak saya punya bayi. Dan hal-hal seperti itu, padahal keluarga saya juga nggak mungkin kan ada perasaan ingin mengabaikan saya, enggak, pasti mereka juga kangen dengan saya. Bahkan saya dengar dari kakak saya, ibu saya tuh kadang-kadang nangis sendirian karena kangen dengan saya. Jadi saya yakin untuk keluarga saya pun susah waktu itu. Tapi kadang ada perasaan, apalagi kalau lagi PMS ya, sebelum dapet gitu kan suka emosional. Itu wah, keluarga saya ditelepon kok lagi sibuk sendiri gitu. Kadang seperti itu membuat saya sedih. Ya itu mungkin lagi PMS tadi, atau mungkin umur saya yang belum terlalu dewasa, masih labil, dan kangen yang sudah menumpuk, jadi semuanya jadi satu. Selain itu faktor eksternal ya, saya nggak bisa masak. Di sini situasinya orang Hongaria kebanyakan bekerja, juga ibu mertua saya. Jadi kalau masak hanya di akhir pekan, dan masaknya itu sekaligus jadi banyak. Langsung di panci gede, kemudian disimpan di kulkas. Kalau kita mau makan tinggal diangetin sedikit gitu aja. Setiap kali mau makan angetin. Beberapa bulan sih oke-oke saja ya teman-teman, tapi lama-lama kita jadi bosen, nggak bisa makan seperti itu, dan sampai nggak bisa nelan. Akhirnya kalau beliau kerja, saya belajar
cari resep di internet, kemudian saya belajar masak makanan Indonesia. Ya dari situ bisa sedikit-sedikit sebisanya, karena di Eger itu sampai sekarang belum ada toko bahan makanan Asia. Jadi kalau mau tinggal di desa-desa yang jauh dari ibu kota ya agak susah kalau makannya rewel seperti ini. Keluarga kami bukannya keluarga miskin ya teman-teman, tapi kelas menengah, dan kebanyakan keluarga di sekitar kami juga hidup seperti itu. Sepatu hanya punya 1-2 pasang tapi semuanya bermerek. Kemudian baju musim dingin juga hanya punya 1 tapi lagi-lagi bermerek. Kalau saya nggak bermerek nggak apa-apa, tapi maunya yang bisa gantian gitu. Jadi kan itu ada perbedaan sedikit ya. Tapi kalau mau minta juga saya sungkan karena saya nggak kerja. Orang Hongaria waktu itu juga jarang makan di luar karena mahal. Kalau ada hari istimewa kami baru makan di restoran Cina, karena di Eger adanya restoran Cina untuk restoran Asia ya. Dan itu pun nggak seperti di Indonesia ya. Biasanya kita di pinggir jalan pun bisa pesen nasi pecel, itu lengkap dengan lauknya, ada rempeyek, ada tempe mendoan, ada orek tempe, ada serundeng, ada perkedel jadi satu, dan itu harganya murah sekali kan. Ini bukannya karena saya sok jadi orang kaya atau enggak. Di Indonesia kan makanan seperti itu terjangkau, sementara di sini enggak. Makan di restoran Cina seperti itu ya biasanya pesan satu menu saja, nasi putih. Di sini nggak ada nasi putih sih, nasi dengan sayuran kayak nasi goreng gitu, tapi nggak ada isinya apa-apa ya, cuman beberapa potong kol gitu dengan apalah ayam goreng atau apa gitu, tapi porsinya jumbo, bukannya sedikit tapi banyak macamnya ya, tapi jumbo gitu, jadi sebelum habis sudah blenger duluan. Suami saya terbiasa kalau ngantor dia bawa bekal makan siang itu sandwich, setiap hari makan sandwich waktu itu ya. Kalau sekarang enggak, sekarang saya masakin semua. Waktu itu sandwich saja setiap hari dibikinin ibu mertua, dan nggak tahu dia kok bisa ya makan seperti itu, karena memang sudah lidahnya. Dan juga orang Hongaria itu terkenal hemat. Kalau kita pergi keluar piknik gitu, kalau di Indonesia kan keluar itu ya akhirnya kita libur, dapur tutup, kemudian makan di luar itu kan. Kalau di sini enggak teman-teman. Jadi kita siapin sandwich bungkus, telur rebus dibungkus, kemudian sampai minuman pun bawa sendiri, karena kalau kita pergi piknik ke suatu tempat, minuman dan makanan di sana harganya akan naik beberapa kali lipat, lebih mahal. Jadi mereka bawa dari rumah. Sampai di sana saya ya sudah nggak minat lagi makan karena lagi-lagi sandwich gitu. Saya memang rewel dan nggak berterima kasih waktu itu ya teman-teman, labilnya jiwa anak muda mungkin bisa dibilang begitu. Terus kemudian kita harus jalan kaki karena harga bensin mahal, jadi sambil membawa perbekalan itu tadi jalan sampai jauh kalau piknik. Jadi begitu piknik pun saya kurang menikmati karena dapatnya hanya capek. Itu menurut saya waktu itu. Pokoknya saya nakal banget teman-teman. Jangan ditiru ya. Gitu. Terus selain itu kami belum tahu kapan bisa mudik ke Indonesia lagi karena mahal. Jadi kalau diajak piknik kadang saya juga malah males gitu. Mendingan duitnya ditabung untuk mudik ke Indonesia saja. Jadi pikiran saya waktu itu nggak bisa menikmati keindahan alam Hongaria yang kalian bisa lihat, sebenarnya indah sekali. Saya hanya kepikiran kangen dengan Indonesia. Selain itu, seberapapun nyamannya tinggal dengan orang tua, kalau kita sudah menikah kan kita ada keinginan untuk mandiri. Saya ingin memilihkan baju untuk suami, saya ingin memasak sesuatu untuk suami, kemudian belajar mengatur keuangan rumah tangga dan lain sebagainya. Mungkin pasang dekorasi seperti ini ya, kayak gini. Tapi karena kita tinggal di rumah orang tua suami, ya kan nggak mungkin. Apalagi ibu mertua sudah terbiasa mengatur semuanya sejak kecil. Hal-hal seperti ini kelihatannya sepele mungkin, tapi karena menumpuk tiap hari di otak saya itu menambah kegalauan. Padahal nggak ada orang yang jahat dengan saya. Suami saya itu baik, ibu mertua saya itu baik, bapak mertua setiap seminggu sekali datang itu juga sangat sayang sama saya. Cuma memang saya nggak bisa mengontrol perasaan yang timbul di dalam hati kayak gitu ya. Kangen Indonesia, pengen nabung untuk bisa cepat-cepat mudik,
di lain pihak pengen ini, pengen itu, keadaan di sini nggak sesuai dengan yang saya bayangkan, berbeda sekali. Tapi saya tahu saya nggak boleh melukai perasaan hati orang. Akhirnya semua itu saya simpan sendiri. Saya nggak curhat ke suami. Itu kesalahan saya. Kalian mungkin bisa belajar dari situ. Akhirnya malam-malam gitu sebelum tidur, saya nggak bisa tidur kalau malam. Sampai saya yakin suami saya tidur, kemudian biasanya saya ingat-ingat apa yang terjadi gitu, terus ke bawah sendiri, jadi sedih sendiri, nangis sendiri. Itu terulang-ulang sampai akhirnya suami saya tahu kalau saya sering sedih gitu. Akhirnya dia tanya ke saya, dan apa yang terjadi setelah itu? Mungkin saya sambung cerita saya lain kali saja karena sekarang sudah malam dan sebentar lagi saya harus menjemput Matt pulang. Semoga ada manfaatnya cerita saya ini. Yang jelek jangan ditiru ya teman-teman. Mungkin ini akibat jiwa saya yang masih labil waktu itu, tapi ya memang namanya culture shock itu. Seberapapun siapnya kita pasti akan tetap terjadi, tapi mungkin bisa diminimalisasi setelah kalian mendengar cerita saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.